Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai hati-hatilah dengan anggapan. Ana idadani abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Demikian Tuhan menyatakan rahasia dirinya di dalam sebuah hadis qudsi. Bagaimana kita memahaminya? Bukankah hal itu ibarat ada sebuah kamar yang terkunci, sementara kita ada di luar dan suruh menebak apa yang ada di dalam kamar tersebut? Jawaban semua orang hanyalah tebakan, sedangkan jawaban tebakan hasilnya hanyalah sebuah kemungkinan di antara 1, 10, 100, 1000 atau bahkan 1 juta jawaban. Tetap saja hasilnya hanyalah sebuah kemungkinan. Mengapa Tuhan merumuskan dirinya seperti itu? Lalu apa tujuannya? Apakah hal itu tidak membingungkan manusia untuk memahaminya? Atau justru itulah keadilan Tuhan? Mengapa Tuhan menyerahkan segala penilaian tentangnya terserah kepada kita? Bukankah hal itu menjadikan rawan salah paham? Dan kenyataannya mungkin hanya 1 di antara 1000 orang yang tidak salah paham ketika menilai tentang Tuhan. Jika Tuhan selalu disalahpahami, siapa yang rugi? Percayakah kita bahwa hidup adalah keadilan Tuhan? Para rasul dihadirkan oleh Tuhan dengan misi menjelaskan tentang adanya Tuhan adalah salah satu bukti keadilannya. Tuhan pasti paham bahwa tanpa rasul mustahil kita mengenal Tuhan. Namun sayangnya, dari berbagai kisah para rasul, kita mengetahui bahwa para rasul selalu ditolak, dimusuhi, bahkan tidak jarang dibunuh oleh umatnya sendiri. Hanya sedikit sekali umat yang mempercayainya. Watak manusia tidak akan berubah dari dahulu hingga sekarang, bahkan hingga masa yang akan datang. Sampai kapanpun sejarah akan terus berulang. Bila ribuan tahun yang lalu hanya sedikit sekali yang beriman, pastilah sekarang sama saja. Hanya saja seringkali kita tidak menyadari bahwa yang benar-benar beriman dan mengaku beriman kita anggap sama saja. Al-Quran surat Yusuf 103 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Yang artinya kurang lebih, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat mengendakinya. Tuhan sebagai Zat yang Maha Mengetahui telah menjelaskan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang beriman tidak mungkin menjadi mayoritas. Lalu bagaimana dengan kita, bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim? Sudah barang tentu mayoritas hanya dalam cara data KTP, sedangkan prakteknya tentu masih jauh dari harapan Tuhan. Sebagai orang yang telah terlanjur ber-KTP Islam, bagaimana kita menyikapi ayat ini? Wahai anak-anakku, murid-muridku, sejauh mana
kita yakin bahwa Tuhan baik kepada kita, adil kepada kita. Bukankah ayat tersebut juga untuk kebaikan kita, agar kita jangan begitu mudah mengaku telah beriman, merasa telah sempurna keimanan kita, merasa telah berhak menagih surga atas amal ibadah kita, agar kita terhindar dari prinsip iblis yang bangga mengatakan ana khairum minhu kepada Nabi Adam, saya lebih baik daripada Adam. Waspadalah, hati-hatilah, jangan sampai kita terpedaya oleh amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita, sehingga merasa lebih baik dari siapapun. Meskipun kita tidak mengucapkannya, namun dalam hati kita merasa kitalah yang terbaik. Di awal telah dikatakan bahwa Tuhan tergantung anggapan manusia. Tuhan terserah anggapan kita. Berhati-hatilah dengan anggapan. Pahala, surga, merasa agamis, semuanya hanyalah anggapan kita, hayalan kita seumur hidup. Kita beranggapan akan masuk surga, namun anggapan itu tidak sedikit pun ada jaminannya. Bagaimana kita bisa memastikan apa yang belum terjadi? Bukankah itu hanya khayalan belaka? Pernahkah kita mengoreksi pemikiran-pemikiran kita sendiri, terutama di dalam menjalani kehidupan beragama? Adakah telah nyata atau sekali lagi hanyalah khayalan belaka? Sadarkah kita bahwa selama ini kita terjebak di dalam hutan khayalan? Khayalan yang kita ciptakan sendiri, khayalan tentang keberhasilan, kenikmatan hidup, kemakmuran, kebahagiaan, serba mudah, serba enak, serba dipuji orang lain. Adakah semua itu nyata? Lalu, apakah modal kita untuk keluar dari hutan khayalan? Jawabannya adalah kesadaran tentunya. Kita harus sadar sepenuhnya siapa diri kita, diri sejati kita. Mulai dari yang paling bawah hingga paling atas, mulai yang paling luar hingga paling dalam. Apa yang kita punya dan apa yang tidak, apa yang kita bisa dan apa yang tidak. Lalu dari mana munculnya kesadaran tersebut? Jawabannya adalah diri sendiri. Tuhan memberikan akal dan nafsu pada setiap orang. Barang siapa yang mampu mengendalikan, memfungsikan keduanya secara berimbang sesuai dengan kebutuhannya, manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Namun sebaliknya, manusia akan menjadi makhluk yang paling rendah, paling kotor, dan sangat menghancurkan. Al-Quran Surat At-Tin ayat 4 dan 5 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali manusia yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Hanya manusia yang memiliki kesadaran yang utuh, kesadaran yang penuh, yang mampu melaksanakan iman dan beramal saleh, sadar dirinya sebagai kepanjangan tangan Tuhan yang Maha Rahman, yang Maha Kasih, yang senantiasa mengayomi mereka-mereka yang lemah dan butuh pertolongan, yang senantiasa menyirami mereka-mereka yang mengalami gersang dan kekeringan agar bersemi kembali, yang senantiasa menerangi mereka-mereka yang dalam gelap hingga terang dan bersinar kembali, yang senantiasa ingat dan merindukan perjumpaan dengannya setiap saat, baik dalam keadaan suka maupun duka, sendirian maupun bertemu,
baik di antara yang mencintai maupun dikelilingi oleh orang-orang yang membenci. Walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. Sekian dulu wajangannya yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum